Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Khairul Albab dari semester 3 dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari STI Al-Fatah Cilengsi Bogor dengan NIM A2201403. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman dan Islam, atas karunia juga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saya akan membacakan hadis tentang kasih sayang seorang ibu. Dari Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati qala ummuka qala summaman qala ummuka qala summaman qala ummuka qala summaman qala abuka, yang artinya seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kemudian bapakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas dijelaskan kita semua wajib menghormati lebih tinggi sosok ibu di dunia ini. Itulah pentingnya setiap anak memberikan rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sebab kasih sayangnya yang diberikan seorang ibu melebihi sayangnya terhadap siapapun. Mereka rela berkorban segalanya demi si buah hati yang dicintai. Mereka rela kepanasan dan kehujanan demi sang buah hati. Betapa banyak kebaikan ibu. Tentu tak pantas kita semua membalasnya dengan akhlak yang buruk. Ia selalu mendoakan anak-anaknya dengan taufik, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat usia renta, sangatlah pantas kita semua menyempatkan untuk membahagiakannya. Tak jarang memang kita semua kenyang dalam keadaan ia sedang lapar. Itu semua ibu lakukan demi sang buah hati yang dicintainya. Pengorbanan luar biasa tersebut jangan pernah kita lupakan. Mudahkanlah segala urusan kita dengan menjaganya, merawat dan membahagiakan orang tua, terutama ibu. Karena tak tahu juga sampai kapan kita akan terus ditemani seorang ibu. Maka di momen-momen bahagia ini kita akan membahagiakan ibu, bidadari yang tak kenal waktu dan lelah dalam merawat dan memberikan waktunya kepada anak-anaknya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhi Asobi Al-Khaliq, NIM A2201407, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, semester 3, kampus STI Al-Fatah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kepada kita semuanya beribu-ribu nikmatnya yang tidak akan pernah bisa kita ukur. Dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di dalam majelis ini dalam rangka thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan di muka bumi ini sebagai tinta, kemudian ranting-ranting pohon Allah jadikan sebagai pena, dan daun-daun Allah jadikan sebagai kertas, maka niscaya tidak akan pernah bisa untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Tak lupa pula sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja menggoncangkan alam semesta, yang mana kalau bukan karenanya tidak akan diciptakan dunia. Siapakah dia? Dialah nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita semuanya, para umat-umatnya, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, ikhwan, akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang sabar dalam menghadapi ujian. Kita hidup di muka bumi ini, kita hidup di dunia ini, tidak akan pernah lepas dengan yang namanya apa itu ujian. Semua orang pasti akan merasakan yang namanya ujian itu. Baik ujian itu ujian kesenangan maupun ujian kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu, yaitu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kita diberikan berbagai ujian untuk menguji kadar keimanan kita. Sudah seberapa besarkah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan siapakah di antara kita yang bisa bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada kita semuanya?
Kemudian ketika kita ditimpa musibah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan diri kita pun itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa menjadi kepunyaan kita. Begitupun untuk umat Islam yang mengaku dirinya beriman, mereka akan diuji terlebih dahulu sebelum mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rafiq Ar-Rasyid, semester 3, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPI, STAI Al-Fatah, NIM A2201411, akan mengumpulkan tugas matkul ilmu dakwah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam, nikmat iman hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan sang penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi perbuatan riya. Karena riya adalah perbuatan yang tercela. Riya berasal dari bahasa Arab itu ro'a, artinya melihat,
Ria adalah memperlihatkan amal ibadah kita atau perbuatan baik kita kepada orang lain agar dipuji dan tidak niat ibadah karena Allah semata. Para ulama berpendapat, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari tentang ria berkata, ria ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amal tersebut. Ria menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia dengan menaati Allah. Karenanya ria termasuk penyakit hati dan bahkan dikategorikan sebagai syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan yang terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Dan Allah akan berkata pada hari kiamat terhadap mereka-mereka yang ria, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian ria. Apakah kalian mendapatkan ganjaran dari orang tersebut? Hadis riwayat Ahmad. Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab dan dilemparkan ke dalam api neraka pada hari kiamat ada 3. Yang pertama itu orang yang mati syahid. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan itu, lalu ia mengiyakan dan Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang, aku berjihad semata-mata karenamu, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau berjihad, engkau berperang semata-mata agar dikatakan gagah berani sang pahlawan, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeretnya, melemparkan ke neraka. Yaitu golongan yang kedua, orang yang menuntut ilmu, yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Lalu Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia di hadapan orang itu. Lalu orang itu menjawab, mengiyakan, dan Allah bertanya, amal apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Lalu ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, aku membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Allah berkata, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau menuntut ilmu semata-mata agar dibilang ustaz, kiai, dan engkau menghafal Al-Quran itu untuk dibilang al-hafidz dan qari. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeretnya, melemparkan ke neraka. Kemudian golongan yang ketiga itu orang yang dermawan. Dan dihadapkanlah orang ini di hadapan Allah, kemudian Allah tampakkan nikmat-nikmat yang ada di dunia. Kemudian orang ini mengiyakan dan Allah bertanya, amal apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Lalu ia menjawab, aku sekalipun tidak pernah meninggalkan sedekah dan selalu infak di jalan yang engkau cintai. Allah menjawab, kadzabta, engkau dusta, engkau berinfak, bersedekah semata-mata agar disebut sebagai seorang yang dermawan, yang murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan oleh dirimu.
Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk melemparkannya dan masukkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim, Kitabul Imarah. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan riya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen dan saya sayangi dan saya cintai teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu sangat wajib. Banyak langkah yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan kita, dari cara membuang sampah dan mengambil sampah untuk didaur ulang, dan banyak juga cara lainnya untuk menjaga kebersihan seperti gotong royong yang kita lakukan pada lingkungan kita dan juga lingkungan sekolah kita. Menjaga kebersihan itu sangat wajib agar kita terhindar dari penyakit yang rawan wabah, dan menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Seperti hadis yang mengatakan an-nazafatul minal iman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah, semester 3, jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam di STI Al-Fatah Cilengsi dengan NIM A2201418. Di sini saya akan membuat tugas ilmu dakwah dengan membuat video pendek tentang ajakan untuk berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masyaallah kan wa malam salam yakun la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahnya rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa salat berserta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan tentang tema tentang syukur. Syukur itu apa sih? Syukur adalah rasa nikmat untuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita secara lisan, ungkapan pujian, berupa pujian dan ungkapan. Sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya selalu senantiasa bersyukur, menunjukkan nikmat yang telah Allah berikan, baik itu kecil maupun besar. Tanpa kita sadari, setiap hari ini kita ini diberikan nikmat yang tak ada hentinya, baik nikmat iman, Islam, rezeki, Masya Allah. Manfaat orang yang selalu bersyukur nih. Yang pertama itu dijauhkan dari azab, Masya Allah ya. Yang kedua itu senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa bersyukur selalu mendapatkan pahala. Sebab hakikatnya dengan bersyukur hidup akan lebih berkualitas dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Apalagi di dalam Al-Quran dijelaskan surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan apabila kamu mengingkari nikmat yang Allah berikan, pasti azabku sangat pedih. Naudzubillah. Di sini yuk kita senantiasa selalu bersyukur sehingga kita lebih mudah, lebih tenang untuk mendapat kebahagiaan yang hakiki dan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang berkualitas.
apabila orang yang enggan bersyukur, hatinya akan selalu kering, merasa tidak puas apa yang didapat di dunia ini ya. Nauzubillah. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya, yuk senantiasa untuk terus bersyukur, bukan untuk hal-hal yang besar, tetapi cobalah untuk mensyukuri hal-hal yang kecil yang mungkin orang lain di luar sana tidak seberuntung kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya kita masih bisa menikmati nikmat Islam, nikmat insan, dan kehidupan alam semesta ini. Itu. Nah, mari kita perhatikan lingkungan kita ini, hidup tentram, aman, sentosa, indah, tanaman berkembang di mana-mana, bermekaran, bunga-bunga, dan menghijaunya daun-daun. Bayangkan saja kalau kita ada di Palestina, bangunan runtuh, tanaman pada mati, layu, dan lain sebagainya. Seperti itulah hal-hal yang harus kita syukuri ketika kita berada di tempat yang aman. Bagaimana dengan kita yang hidup di Palestina? Di sana mereka merasakan penderitaannya. Begitu. Kita sebagai umat muslim, pantasnya kita untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Karena Palestina itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Palestina juga tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 21 yang artinya masuklah kalian wahai kaum muslimin ke negeri Baitul Maqdis dari musuh-musuh kalian, dan di sanalah kalian akan mendapatkan perlindungan atau keamanan. Quran surat Al-Maidah ayat 21. Selain itu, Palestina banyak sekali mengukir sejarah. Di sanalah para nabi dilahirkan, tinggal hingga wafat di sana. Seperti kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Firaun ketika kala itu dia harus menyeberang dari Laut Merah, menyeberang dari Mesir, lalu ke Laut Merah, lalu hingga sampai ke Palestina. Selain itu juga kisah Nabi Isa alaihissalam yang lahir di negara Palestina, tepatnya di kota Bethlehem. Seperti itu. Di situ juga dalam Islam juga Nabi Muhammad sebelum mendirikan sholat, perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bermampir dulu ke Masjidil Al-Aqsa atas perintah Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihil lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Dalam artinya, Maha suci Allah yang telah mendirikan Masjidil Aqsa, telah memberikan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa untuk perintah sholat, seperti itu. Selain dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu di sana juga para nabi seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, hingga Nabi Yahya itu mereka tinggal di Palestina. Begitu mulianya sekali negeri sana. Maka dari itu sebagai umat muslim sudah sepantasnya dan sebagai bagian dari kewajiban kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya mengembangkan sifat sabar dan syukur dalam kehidupan Islam ini. Sabar adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga
di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh kamu beruntung. Selain itu, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala hal apapun. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka kami akan menambahkan nikmat kami kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Quran Surah Ali Imran ayat 7. Bersyukur mengajarkan kita untuk selalu menghargai nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Mari kita sama-sama berusaha mengembangkan sifat sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersabar dan menghadapi cobaan dan bersyukur dalam segala hal yang telah Allah berikan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita semua, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Baik teman-teman sekalian, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan muslimat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu dan beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Teman-teman sekalian, hidup di dunia ini tidak hanya sekadar kehidupan biasa. Kita harus memiliki ilmu untuk menjalani setiap kehidupan yang kita jalani. Tanpa ilmu kita tidak mengetahui kemana arah dan tujuan kita. Semuanya sudah Allah atur, semuanya sudah Allah berikan, semuanya sudah memiliki ilmunya masing-masing. Maka janganlah capek ataupun berputus asa untuk tidak mencari ilmu, karena investasi terbaik adalah ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radil Faisal, semester 3, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, STAI Al-Fatah, dengan nomor NIM A2201402. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan video kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh teknologi dan kecerdasan buatan seperti zaman sekarang. Pada kesempatan kali ini
saya akan membawakan mau'izah hasanah mengenai perintah sholat dari surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 25. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa diperintahkan bagi umat muslim, bahkan untuk umat manusia, yakni bacalah kitab Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran tersebut banyak yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Yang Al-Quran tersebut yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan laksanakanlah sholat, di mana sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang diketahui bahwa orang yang sholat bersungguh-sungguh maka akan menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka akan merasa malu apabila melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan juga sholat merupakan ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya, karena dilakukan setiap hari 5 waktu 17 rakaat. Maka jangan lupa sholat, rajinlah beribadah, baca Quran, sholat, dan sholat sunnahnya jangan lupa. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bahkan tidak terhitung nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang pernah ada di dunia, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, serta kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan tema yang berjudul bersolawat kepada Nabi. Apa pengertian bersolawat kepada Nabi? Yakni bersolawat kepada Nabi kita berniat, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa korelasinya? Dengan itu kita mengharapkan limpahan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umatnya, menyuruh manusia untuk bersolat. Allah tidak solat. Allah memerintah kepada
manusia untuk zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintah manusia untuk puasa, Allah tidak puasa. Tetapi kenapa ketika Allah menyuruh kita semua untuk bersolawat, Allah pun bersolawat? Sebagaimana dalam dalil dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Masa kita semua sebagai umatnya tidak mau bersolawat? Malu dong ya. Kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi kita tidak pernah sholawat. Astagfirullah, itu tidak baik. Makanya kita harus memperbanyak sholawat. Pagi sholawat, sore sholawat, siang sholawat, malam sholawat. Nah, kita harus memperbanyak sholawat. Karena apa? Dalam suatu hadis katakan, man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali solawat, 10 kali kebaikan. Nah, bagaimana kita apabila kita solawat, pagi solawat, siang solawat, sore solawat, malam solawat, berapa kali solawat dalam sehari, berapa puluh kali, maka dikalikan dengan 10 kali lipat. Itu sangat banyak sekali pahalanya dan ganjarannya. Pahala dan ganjaran itu sama baik. Nah, banyak macam-macam salawat itu, tidak hanya 1 kali. Ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Nariyah, ada salawat Tibil Qulub, ada salawat Munjiyah, dan masih banyak lain salawat-salawat lain. Namun yang yang saya baca itu salawat yang paling disukai oleh Allah yaitu salawat Ibrahimiyah, salawat yang mana kita dibaca ketika kita tasyahud akhir dalam salat, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu kapan waktunya salawat yang paling utama? Paling utama, tidak ada waktu utama untuk bersolawat. Waktunya untuk bersolawat itu kapan saja, itu utama, itu lebih baik. Ketika main HP boleh, ketika berjalan boleh, ketika ketiduran boleh, ketika ketika jalan boleh, ketika lari boleh, itu boleh. Ketika tidak berwudu boleh bersolawat itu. Bahkan kita bersolawat untuk cari perhatian itu boleh juga. Solawat itu tidak ada waktunya, tidak ada apanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Sebelum saya tutup dengan salam, malah kita bersolawat terlebih dahulu bersama-sama. Solawat apa? Solawat Tibil Qulub. Allahumma sholli sholatan Tibil Qulub itu gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillaha faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita dalam hal bertutur kata, dalam hal perilaku, dalam hal adab dan akhlak terhadap seluruh manusia, terutama kepada kedua orang tua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara akhlak dan adab terhadap orang tua, Allah dan Rasulnya telah menegaskan di dalam Al-Quran dan hadis, senantiasa kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada illa ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanah, yang artinya dan Allah telah memerintahkan engkau jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ayat berikutnya, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan tundukkanlah dirimu terhadap mereka dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangiku di waktu aku masih kecil. Dan di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahabba bi husni ibadati. Rasulullah qala sumaman qala umuka qala sumaman qala umuka qala sumaman qala umuka qala sumaman qala abuka, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan dia menanyakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Dan yang terakhir dia bertanya lagi, Rasulullah, siapakah orang yang paling utama saya berbuat baik? Dan Rasulullah menjawab, setelah ibumu, ayahmu. Muttafaqun alaih. Dan cukup sekian, semoga kita Allah menjaga kita dari perbuatan durhaka dan senantiasa menyertakan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Aha, saya mahasiswa STAI Al-Fatah Cilengsi Bogor, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Kali ini saya ingin membahas tentang puncak tertinggi prestasi bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sampai pada saat ini masih memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Lebih daripada itu kita bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang singkat ini, kita masih digolongkan dalam hamba-hambanya yang beriman. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat kehidupan ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Maka baginda Nabi SAW pernah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini layaknya seorang musafir. Seseorang yang berada di tengah-tengah perjalanan, sejauh-jauh dia berjalan, pasti ujungnya dia akan kembali juga ke kampung halaman. Hidup ini adalah sebuah ujian. Hidup ini adalah sebuah pengorbanan. Hidup ini adalah sebuah pengabdian. Maka Allah Subhanahu wa taala menilai manusia dari kiprah dan upaya dari amal yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa amalnya yang lebih baik di antara kalian. Jadi kita hidup di dunia ini adalah merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itulah yang akan menjadi penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat rupamu, juga tidak akan melihat potonganmu. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat harta bendamu. Tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah hati dan amal perbuatan. Hati dan amal perbuatan yang kita lakukan itulah yang akan menjadi penilaian utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah berikan kepada seluruh manusia dengan berbeda-beda. Ada yang kaya, banyak juga yang miskin. Ada yang tampan, banyak juga yang jelek. Dan lain-lain sebagainya. Namun itu bukan karena ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu justru adalah tes kualitas belaka.
Kalau yang kaya Allah berikan peluang. Kalau kekayaannya itu boleh bicara, dia akan mengatakan, jadikanlah aku kekayaanmu ini menjadi kendaraan untuk mengangkat harkat dan martabat, untuk menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kemiskinan. Kalau kemiskinan itu boleh bicara, dia akan mengatakan, jadikanlah aku kemiskinanmu ini menjadi jalan untuk mempercepat dirimu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hakikat kehidupan ini yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, kata Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi ternyata puncak prestasi tertinggi bagi manusia adalah orang yang bertakwa. Takwa, kalau diibaratkan sebuah perahu yang berlayar, dia adalah kemudi dan kompas. Sebuah kapal yang akan berlayar di samudra luas ataupun lautan lepas, untuk sampai kepada pantai harapan tempat berlabuh, dia mesti mengandalkan dua alat, yaitu kemudi dan kompas. Berani mencoba berlayar tanpa kemudi dan kompas, dia akan terbawa oleh gelombang arus lautan yang begitu dahsyat, bahkan akan tenggelam dan karam pada penyesalan yang berkepanjangan. Begitu juga manusia yang hidup tanpa takwa akan menjadi hampa dan sia-sia, bahkan akan tergerus oleh gejolak kehidupan dan akan merasakan penyesalan yang tiada henti-hentinya. Oleh karena itu, takwa menjadi penting. Untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa juga merupakan bekal hidup kita untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ternyata puncak tertinggi, prestasi yang tertinggi bagi manusia adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surah Fussilat ayat ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan kami, kemudian dia istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tentara-tentara langit akan turun kepadanya, para malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih dengan apa yang sudah Allah janjikan, dan bergembiralah kalian dengan sorga yang sudah Allah janjikan untuk orang-orang yang senantiasa menjaga ibadahnya dengan istiqomah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa kita dapat meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya pun pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu, saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam berkata-kata. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Dan apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan saya pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Al-'afwu minkum wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat yang sangat besar sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan yang saat ini tidak sehat mendapatkan semua kebaikan, disegerakan kesembuhannya dan dihapuskan segala dosa-dosanya dan digugur-gugurkannya. Dan nikmat lain yang wajib kita syukuri yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya di Republik Indonesia ini, adalah nikmat negeri-negeri yang aman. Ini semua wajib kita syukuri. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kita atas nikmat negeri-negeri yang aman adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga Allah senantiasa memelihara negeri tercinta kita Indonesia ini sebagai negeri-negeri yang aman. Jika kita melihat, menarik ke belakang, jika melihat negara-negara lain yang kondisinya saat ini mungkin bisa dibilang negeri yang tidak aman, maka kita sudah selayaknya bersyukur atas nikmat itu. Namun, seperti contohnya bumi Palestina yang Allah berkahi, yang saat ini sedang dijajah oleh Zionis laknatullah, tidak sedikit pun mengendurkan iman dan takwa. Bahkan mereka, rakyat Palestina, semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Seharusnya kita iri. Kita merasakan tidur yang nyenyak. Kita merasakan makanan yang tersedia. Kita masih bisa merasakan air yang jernih yang bisa kita minum. Namun bila mana tidak diiringi dengan meningkatnya iman dan takwa, makalah itu akan menjadi sebuah celaka untuk kita. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita, beribadah dengan sekemampuan, dengan optimal dan maksimal. Kemudian sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh apa itu sebuah ikatan, mengajarkan kita ikatan-ikatan yang dimana ikatan itu jauh lebih baik dari segala-galanya. Dalam surat Ali Imran ayat 103, fala'allafa baina qulubikum fa asbahtum binimati ikhwana. Ketika pada zaman dulu
para sahabat berpecah belah. Kemudian atas izin dan ridho Allah, kemudian Allah satukan ikatan-ikatan itu menjadi ikatan yang sangat nikmat dibanding ikatan-ikatan lain. Oleh karena itu patut kita syukuri kita dalam ikatan-ikatan Islamiyah saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian kita harus terus menjaga ikatan-ikatan itu. Dibuat video ini sebagai bentuk tugas materi kuliah, mata kuliah ilmu dakwah semester 3 STAI Al-Fatah Cilengsi. Kenalkan, nama saya Husain Ramadan yang akan sedikit menyampaikan kondisi terkini bumi Palestina. Seperti yang telah kita ketahui bersama, genap 4 pekan atau memasuki pekan kelima, saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina terus dijajah, atau kita bisa menyebutnya dengan konflik genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah dengan terus membantai, kemudian terus menjajah, menghancurkan bumi Palestina yang korban jiwanya terus bertambah. Saat ini dalam perhitungan sudah hampir 10.000 korban jiwa meninggal dan puluhan ribu korban luka-luka, termasuk anak-anak yang begitu banyak meninggal. Namun di tengah-tengah konflik yang membuat kita sedih adalah dengan masih banyaknya keraguan, masih banyaknya rasa ragu yang tumbuh di hati kita, khususnya umat muslim. Apakah kita perlu membela bumi Palestina? Apakah Hamas itu adalah Syiah? Apakah Israel sudah benar melakukan itu? Karena dampaknya media-media yang telah disusupi, yang tidak murni pemberitaannya, yang banyak sekali menggiring opini-opini, sehingga kita terombang-ambing dalam kebingungan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu perlu adanya jawaban, perlu adanya pencerahan mengenai Palestina ini. Setidaknya ada 4 alasan mengapa kita harus membela bumi Palestina yang mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa keraguan-raguan kita, karena Allah mengingatkan kita untuk meninggalkan keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan yang timbul di hati akan menghapus semua pahala, akan menjadi amal yang sia-sia. Oleh karena itu Allah mengsifati orang-orang mukmin di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, alladzina yu'minun, mohon maaf, hudal lil muttaqin. Jadi Allah mensifati orang-orang mukmin. Kemudian di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib. Bahwasanya kita harus percaya akan apa yang telah ditulis dalam kalamullah mengenai bumi Palestina dan juga kebengisan kejahatan orang-orang Yahudi, Zionis laknatullah. Maka kami sampaikan kembali bahwasannya ada 4 poin yang menjadi sebuah jawaban untuk menghilangkan keraguan-keraguan di hati kita. Yang pertama adalah kita memiliki kewajiban untuk membela Palestina, yaitu karena agama. Bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa taala. Dalam surat Al-Isra, Allah menjelaskan bahwa bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi. Jadi sudah sepatutnya kita membela Palestina dengan dasar yang pertama adalah dasar agama. Kemudian dasar yang kedua adalah dasar kemanusiaan. Jika kita melihat terus berjatuhnya korban, terus syahidnya anak-anak kecil di sana, sudah sepatutnya rasa kemanusiaan kita tumbuh untuk segera menyuarakan, untuk segera memberhentikan kejahatan-kejahatan Israel. Karena sudah banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan, yang mana seharusnya hukum internasional menghukum Israel. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela bangsa Palestina. Cukup kita hanya menjadi manusia untuk membelanya. Oleh karena itu, kita sudah melihat banyak agama-agama lain yang turut membela. Karena bukan hanya karena Islam, tapi karena kemanusiaan, kita wajib membelanya. Kemudian asal yang ketiga adalah kewajiban akan adanya konstitusi. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Indonesia yang wajib dan paham atas akan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Negara satu-satunya yang saat ini belum merdeka, negara satu-satunya yang saat ini masih dijajah, berhak untuk merasa merdeka, berhak secara utuh merdeka, berhak melawan dan mengusir para penjajah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita membantu rakyat Palestina, menyadarkan dunia, dan menyadarkan petinggi-petinggi dunia bahwasannya rakyat Palestina itu memiliki hak untuk merdeka atas tanahnya sendiri. Kemudian alasan terakhir kewajiban kita membela Palestina adalah alasan sejarah. Seperti saat Indonesia belum merdeka, dijajah berabad-abad oleh dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Pahlawan-pahlawan kita tidak menyuruh untuk berhijrah, tidak menyuruh untuk berpindah, tapi militan pahlawan kita itu membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Sebagaimana kita merdeka karena kita telah berhasil mengusir penjajah dari negeri tanah Indonesia tercinta ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwasannya negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia di tengah-tengah negara-negara lain menolak, Palestina lah dan Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam buku sejarah juga disampaikan, banyak ulama-ulama, banyak pemimpin-pemimpin besar yang berada di Palestina memberikan bantuan ilmu, bahkan harta untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Sudah saatnya ketika Palestina saat ini belum merasakan kebebasan merdeka, kita rakyat Indonesia sudah harus
sudah seharusnya kita balas budi dengan mengakui dan mendukung Palestina untuk merdeka dan mengusir penjajahan di bumi Palestina. Itulah jawaban singkat yang seharusnya bisa menjawab keraguan-raguan kita kenapa kita harus membela Palestina. Namun di tengah-tengah ini, maksudnya apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui kewajiban itu? Apakah kita harus berperang? Apakah kita harus berangkat menuju Palestina? Tidak. Dibanding dengan itu, ada kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, yaitu dengan paham betul, dengan kita mengetahui dan turut andil dalam menyuarakan kebebasan Palestina. Kita harus mendukung penuh dengan senjata doa kita, senjata harta kita. Semoga mudah-mudahan ini semua menjadi saksi kita di akhirat akan kita telah membela agama kita sesuai kemampuan dan optimal kita. Semoga Allah segera menurunkan mukjizat untuk rakyat Palestina, menjadikan korban-korban yang telah syahid ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah, dan Allah menurunkan azab yang sangat pedih pada orang-orang jahat, pada orang-orang Zionis laknatullah, sehingga mereka ketakutan, mereka takut dan mati. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan-raguan di hati kita. Semoga Allah memaafkan apa yang telah disampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada salahnya, itu berasal dari diri pribadi. Aku lu qauli hada fastaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanda Said Mukarom dari semester 3 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah dengan NIM A2201406. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat, rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada umatnya. Maka dari itu kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semua di mana saja dan kapan saja. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah tentang kematian. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.
Dalam ayat tersebut sudah jelas bila mana kematian pasti akan menghampiri siapa saja yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya tiba. Ingatlah, dunia hanyalah sementara. Maka dari itu mulailah memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali dengan amalan kita yang kita perbuat selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga bagi orang yang selalu berbuat baik, beriman, beramal. Namun Allah Subhanahu wa taala juga telah mempersiapkan neraka bagi orang yang lalai dalam kehidupannya semasa di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang selalu berbuat baik selama di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan neraka bagi orang yang lalai dalam kehidupannya di dunia. Jangan pernah terlena dengan kehidupan di dunia yang fana ini. Karena itu semua hanyalah bersifat sementara yang bisa diambil kapan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian penjelasan tentang kematian dari saya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk penutupan saya ada sedikit pantun dari bahasa Sunda ya. Kawarung meuli cikur mulangna kamang tatan sakitu nu kapihatur hapuntenna bilih aya kalepatan. Daun seureuh daun salam dibeulina teu mang tatang sing saha nu ngajawab salam didoakeun sing loba kasnang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.